dugaan kebocoran data pribadi masyarakat kembali terjadi. Kali ini hacker membobol data milik Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 105 juta data warga yang dikelola KPU diduga dicuri hacker dan diunggah oleh akun Bridge Forum Bjorka dengan judul Indonesia Citizenship Database from KPU 150 Million. Data warga yang dicuri mencakup nomor induk kependudukan atau NIK, kartu keluarga, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, bahkan data sensitif lainnya. Data utuh pribadi warga memiliki ukuran 20 GB dan dibobol pada September 2022. Sedangkan data disajikan dengan format GSV dan bisa diunduh secara gratis. Pihak KPU membantah bahwa data yang dipajang di Bridge Forum bukan miliknya karena berbeda format. Menkom Info Johnny G. Plateo sebelumnya juga berdalih bahwa kebocoran data bukanlah tanggung jawab kementerian. Ia melemparkan bola panas kebocoran data kepada Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Pelanggaran-pelanggaran etika dan teknis di dalam lembaga penyelenggara sistem elektronik yang dimaksud. Nah, ini yang perlu kami sampaikan secara tegas. Selama ini mengapa kami menjawab? Kami menjawab ini semuanya hanya agar publik mengetahuinya. Tapi bukan menjadi domain dan tugasnya Kominfo dalam kaitan dengan hal-hal teknis serangan siber. Karena serangan siber sepenuhnya sekali lagi domain Badan Siber dan Sandi Negara. Demikian Pak Ketua, selanjutnya yang lain kami akan jawab secara tertulis. Terima kasih pimpinan. Sebelumnya kebocoran data pribadi warga sudah terjadi kesekian kali, bahkan milik lembaga pemerintah dan perusahaan BUMN. Untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan anggota Komisi 1 DPR RI fraksi Golkar, Dave Laksono. Dan pemirsa, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi Badan Siber dan Sandi Negara, Kemenkominfo maupun KPU. Namun hingga saat ini sejumlah pihak tersebut ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa bergabung bersama kami. Saya ke Pak Dave, selamat petang Pak Dave. Yo, selamat malam. Gimana kabarnya, Mbak? Pak Dave, tanggapan Anda terkait dengan tanggapan dari Kemenkominfo yang kemudian melempar masalah itu ke BSSN? Ya, maka itu kan di dalam Undang-Undang PDP yang baru saja kami sepakati, itu ada pasalnya tentang siapa penanggung jawab akan data nasional. Di situ tertera bahwa ini akan diserahkan kepada Presiden. Nah, ini makanya setelah Undang-Undang ini selesai di DPR, diputuskan di paripurna, dikirim ke Istana untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Kami harapkan itu akan ada Kepres ataupun Kepmennya dan juga ada peraturan pemerintahnya, turunan-turunannya, sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab akan data nasional. Dan dengan ini baik dari sisi budgeting, tanggung jawab, ataupun penegakan hukum ini dapat dijalankan dengan baik. Karena kalau enggak, selama ini pasti akan terus saling lempar-lempar masalah. Kominfo bilang itu tanggung jawab BSSN, BSSN bilang loh kemampuan infrastruktur ada di Kominfo, lalu nanti dilempar lagi karena itu tugasnya daripada Bareskrim untuk melakukan pengusutan. Nah, ini akan terus-terusan saling tunjuk Pak Dave, sementara pihak yang berwenang ini melempar saling lempar tanggung jawab, sementara ada data masyarakat yang dipertaruhkan di sini, Pak. Ya itu makanya tadi saya bilang. Jadi kalau nggak ada ketegasan dari pemerintah dan kejelasan akan siapa yang bertanggung jawab, ini akan terus-terusan terjadi. Maka itu dengan undang-undang yang sudah disahkan, kami harapkan pemerintah bisa bergerak cepat ya untuk segera memutuskan dan juga jelas siapa yang bertanggung jawab sehingga tidak dan bisa benar-benar melindungi data pribadi dan juga seluruh data-data informasi masyarakat. Karena ini bukan hanya masyarakat umum saja yang terkena. Karena tadi juga saya dapat info ada di dark web bahwa mereka mengatakan menjual data-data BIN. Ya memang itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang baru. Bahkan dulu di Amerika saja CIA pernah kebobolan. Ada yang terkenal kan, terus Snowden yang menyebarkan data-data CIA. Terus juga pernah sebelumnya yang kita sampai kejar-kejar sudah ke Inggris, dia sembunyi di Argentina, saya lupa namanya siapa. Itu juga menjual data-data rahasia. Nah ini memang sudah terjadi di dunia, nah, tapi yang paling penting itu ada ketegasan dari pemerintah, ada plan of action yang jelas, dan juga peralatan hukumnya juga sudah kita buat, sehingga tinggal kelanjutannya itu seperti apa. Baik, Pak Dave, sebenarnya
terkait dengan data-data masyarakat yang sekarang Indonesia kan cita-citanya single identity dan tentunya saling terintegrasi. Tanggung jawab siapa sih Pak sebenarnya untuk mengamankan data-data masyarakat yang ya bisa dibilang sekarang malah dijual bebas di pasaran oleh hacker? Ya, jadi gini, kalau dibilang tanggung jawab siapa, karena kan ini masing-masing itu memang memiliki stakeholdernya. Ya, jadi kan waktu awal pembahasan Kominfo ingin data itu semuanya dikelola oleh mereka. Tapi DPR itu inginnya dibentuk lembaga baru yang mengendalikan data. Tapi karena tarikannya ini masih panjang, akhirnya kita lempar bahwa ini akan ditentukan oleh Presiden. Nah, jadi kalau ditanya siapa, ya kita harus menunggu undang-undang ini jadi dan Presiden menunjuk siapa yang paling layak dan paling mampu. Kalau saya pribadi sih mungkin yang lebih cocok itu adalah BSSN. Nah, kan tetapi ada pandangan-pandangan dan sikap-sikap tertentu yang mungkin berbeda dengan pemikiran saya. Baik, Pak Dev, jadi selama ini sebenarnya belum ada yang menangani secara legal ya data-data yang bertanggung jawab atas data-data masyarakat ini. Karena masing-masing kementerian lembaga, masing-masing perbankan itu kan masih menyimpan sendiri-sendiri. Jadi ya semuanya bertanggung jawab sendiri masing-masing. Jadi seperti misalnya di Kemendagri mereka menyimpan data sendiri, Kemenkes juga menyimpan data sendiri. Maka terjadi kebobolan tersebut kan. Maka itulah kita tuh mendorong pentingnya itu adanya PDN atau Pusat Data Nasional sehingga semua data itu tersimpan dengan baik dan rapi dan bila ada kebocoran kita jelas tahuan tanggung jawabnya siapa, salahnya siapa. Baik, Pak Dev, sejauh ini Anda sendiri ataupun DPR apakah rutin mengecek seberapa safety-nya atau secure-nya data-data masyarakat, data-data yang sangat sensitif ini? Nah, itu untuk menjawab permasalahan itu baru saja kita putuskan ada 2 panja baru di Komisi 1. Yang pertama itu adalah masalah kebocoran data. Memang beberapa kali kita tuh melakukan kunjungan baik ke Excel, Telkom, atau Komsel, ke Kominfo sendiri, ke BSSN untuk membahas hal tersebut. Nah, sekarang dengan bentuk panja tersebut ini, ya, kita bisa lebih membahas secara detail dan juga membuat solusi akan kenapa kebocoran ini kerap terjadi. Itu 1, dan 2 kita juga rencana akan membuat panja judi online karena maraknya perjudian online dan juga kita melihat korbannya di masyarakat semakin tinggi dan ini juga merupakan masih domain dari Kominfo dan juga dari BSSN untuk menghentikan aplikasi-aplikasi yang melakukan kegiatan tersebut. Baik, terima kasih Pak Dev Laksono atau Komisi 1 DPR RI telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat petang, Pak. Pemirsa, penolakan kenaikan harga BBM masih digelar di sejumlah daerah di Jakarta. Mahasiswa sempat terlibat aksi saling dorong dengan polisi. Sedangkan di Makassar, pendemo menyandra truk yang lewat untuk orasi. Gelombang demo menolak kenaikan harga BBM terus terjadi di penjuru negeri. Di Jakarta, demo dipusatkan di sekitar Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Mahasiswa sempat saling dorong dengan polisi yang berjaga. Mahasiswa memaksa untuk mendekat ke istana, namun diblokade kawat berduri. Masa aksi juga merobohkan separator pembatas yang telah dipasang sejak pagi hari. Meski hujan sempat turun, mereka tetap berorasi, menyuarakan tuntutannya. Massa meminta pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak. Akibat aksi ini, lalu lintas di sekitar lokasi tersendat dan sejumlah jalan ditutup. Ribuan personel polisi pun diterjunkan untuk mengamankan aksi. Sambil membentangkan spanduk, mahasiswa dari aliansi HMI Goa Raya berunjuk rasa di Jalan Sultan Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan. Massa juga menyandra 2 mobil truk sebagai panggung orasi dan membakar ban bekas di tengah jalan. Mahasiswa kecewa terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Mahasiswa menilai kenaikan harga BBM hanya menyengsarakan rakyat kecil, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19. Akibat aksi ini, lalu lintas di lokasi mengalami kemacetan. Sementara di Medan, Sumatera Utara, puluhan abang betor atau becak bermotor menggelar mogok massal di depan kantor wali kota Medan. Mereka meminta pemerintah memberikan perhatian pasca kenaikan harga bahan bakar minyak.
Abang Becak mengadukan keluhan mereka kepada Wali Kota Medan Bobi Nasution agar membantu nasib tukang becak di Kota Medan dan sekitarnya dapat diperhatikan, khususnya bantuan-bantuan sosial. Penyesuaian subsidi BBM yang berimbas terhadap kenaikan harga BBM menjadi perhatian Partai Perindo. Partai Perindo meminta pemerintah untuk mengantisipasi dampak buruk kenaikan harga BBM bagi daya beli masyarakat. Naiknya harga BBM diperkirakan bakal mendongkrak inflasi, yang tentunya akan mempengaruhi daya beli masyarakat dan mengganggu perekonomian nasional. Guna mengantisipasi hal ini, Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Perindo Mahyudin meminta pemerintah meminimalisir dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi, terutama dengan menjaga stabilitas harga sembako untuk menjaga daya beli masyarakat. Kita juga harus antisipasi karena kenaikan BBM ini pasti berdampak terhadap tingkat inflasi yang akan naik. Prediksi kami inflasinya bisa di atas 6%. Tentu ini akan memberatkan bagi masyarakat kita, terutama yang memang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga perlu antisipasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan antisipasi terhadap dampak kenaikan BBM ini. Sebagai partai yang fokus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Partai Perindo dengan berbagai program pro rakyat akan membantu pemerintah dalam menekan dampak kenaikan BBM terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, Ilham Jarkasih, iNews melaporkan.